Harus jujur, harus kita akui bahwa kemunceran seorang Ganjar Pranowo sekarang belum setara dengan kemunceran seorang Joko Widodo pada waktu itu. Tapi di antara kepala daerah yang lain harus diakui Ganjar menempatkan tempat yang khusus di hati masyarakat Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam beberapa hari terakhir ini ruang publik di media sosial maupun media massa riuh rendah tentang drama di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ceritanya begini, pada tanggal 22 Mei tahun 2021, hari Sabtu waktu itu, ceritanya Ibu Puan Maharani yang kebetulan beliau juga Ketua DPR RI datang berkunjung ke Jawa Tengah. Ceritanya beliau akan bertemu dengan para kader PDIP di Jawa Tengah. Nah, ini yang menjadi soal, kabarnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang notabene adalah kader utama dari PDIP tidak diundang. Nah, ini menjadi cerita menarik. Cerita ini semakin riuh rendah pada saat setelah acara itu Bambang Pacul Wuryanto, panggilannya Mas Pacul ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP sekaligus Ketua DPD Jawa Tengah, memberikan konferensi pers. Beliau mengatakan bahwa Ganjar ini kemajon itu dalam bahasa Jawa artinya terlalu maju katanya, sehingga membuat senior-senior di PDIP tidak berkenan. Mas Pacul ini mengatakan bahwa Ganjar terlalu kelihatan ambisinya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik karena menimbulkan polemik dan kontroversi yang seperti api yang disiram bensin oleh Mas Pacul ini. Akhirnya berkembang beberapa spekulasi seolah-olah terjadi perpecahan di PDIP, terus kemudian Ganjar sedang melukai perasaan Ibu Megawati Soekarno Putri atau macam-macam lah gitu. Tapi entah kenapa saya sebagai pengamat politik mempunyai perspektif yang berbeda dengan mereka. Saya melihat justru menurut ini adalah strategi brilian dari PDIP untuk memunculkan calon presiden, entah siapa yang dimunculkan. Nah, sahabat Indonesia, perlu saya ingatkan kembali bahwa orang Indonesia itu konon katanya mudah bersimpati atau jatuh hati kepada orang-orang yang terzolimi atau dijolimi. Nah, ini cerita menarik. Tahun 2004, waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono adalah Menko Polhukam dari kabinetnya Ibu Megawati. Nah, pada waktu itu beliau mencalonkan diri dari menjadi presiden dari Partai Demokrat dan beberapa partai yang lain, dan konon ini tidak izin atau tidak memberitahu kepada Ibu Megawati, atau bahkan Ibu Megawati pernah menanyakan langsung kepada SBY, tapi Pak SBY bilang, oh saya tidak mencalonkan, tapi ternyata mencalonkan. Ini membuat emosi dari petinggi PDIP, dan pada waktu itu masih ada Bapak Taufik Kimas. Pak Taufik Kimas ini suami dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ini tokoh sentral dari PDIP, dan mengatakan bahwa jenderal kok kayak anak TK, katanya begitu. Nah,
narasi jenderal seperti anak TK ini menjadi konsumsi publik, dan ini membuat amunisi yang seolah-olah SBY dijolimi. Apa yang terjadi? Rakyat Indonesia langsung jatuh hati dengan SBY, sehingga SBY menang. Nah ini hidup. Ini sama ceritanya dengan tahun 2014. Konon Ibu Megawati pada awalnya tidak terlalu mendukung Joko Widodo atau Jokowi menjadi capres tahun 2014 waktu itu, katanya begitu, karena beliau mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain, atau mungkin beliau juga sedang memperhitungkan banyak. Kan Bu Megawati terkenal orang yang sangat cermat dan sangat hati-hati dalam memutuskan sesuatu, sehingga publik melihat Bu Megawati kok lambat sekali ya mengambil keputusan waktu itu. Padahal elektabilitas dari Jokowi sedang melejit pada waktu itu, beliau Gubernur DKI Jakarta, masih 2 tahun lah. Jadi sangat melejit dukungan Pak Jokowi, tapi PDIP yang konon merupakan induk semang dari Jokowi ini kok belum juga mencalonkan. Partai lain sudah, Golkar, Nasdem, dan beberapa partai sudah mencalonkan, kok PDIP tidak mencalonkan apa-apa. Bu Megawati tetap bergeming, meskipun pada akhirnya PDIP melalui Ibu Megawati mencalonkan juga Presiden Jokowi. Nah, dalam proses penantian yang cukup lama ini, Jokowi diposisikan publik sebagai orang yang terzolimi, begitu, sehingga jatuh simpati kepada Jokowi dan yang tidak terbendung lagi lah, seperti kita lihat sekarang. Sahabat Indonesia, saya melihat cerita ini kok hampir sama. Ini by design oleh para elit PDIP. Untuk apa? Untuk dalam tanda kutip, untuk menjolimi seorang Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ini menurut saya adalah salah satu rising star dari PDIP. Dan tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi calon dari PDIP. Meskipun ada calon-calon yang lain seperti Puan Maharani, atau mungkin PDIP akan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh yang lain, saya tidak tahu. Tapi yang terjadi sama persis seperti pengulangan sejarah begitu, publik langsung jatuh hati dengan Ganjar Pranowo. Kenapa? Ini adalah sosok yang terzolimi atau sedang dijolimi begitu. Nah, ini bagi saya adalah branding strategi yang sangat brilian dari PDIP, sehingga elektabilitas seorang Ganjar akan menaik dengan tajam. Sahabat Indonesia, ini analisa saya, ya, karena saya sangat tidak percaya seorang Ganjar Pranowo yang orangnya itu adalah orang yang sangat taat dan patuh kepada pimpinan partai, mau kemajon dalam tanda kutip tadi, mau jalan sendiri atau apa. Kalau saya lihat sekarang, dukungan-dukungan yang membanjir kepada Ganjar Pranowo, ada beberapa komunitas-komunitas itu lebih dari tumbuh dari bawah, bukan by design oleh seorang Ganjar Pranowo. Ini kalau menurut saya. Jadi komunitas ini tumbuh karena memang Ganjar orangnya sangat simpatik, orang yang smiling face gitu. Jadi dianggap sosok yang cukup mumpuni untuk menjadi calon pengganti Pak Jokowi. Jadi bukan kemajon sebetulnya. Artinya memang secara realitas Ganjar ada dukungannya. Nah, ini yang menjadi soal. Nah, dengan strategi Mas Pacul ini atau Bambang Wuryanto ini, Ganjar meroket dukungannya dalam 2 hari terakhir ini, meroket. Kenapa? Dalam survei elektabilitas, Ganjar selalu masuk 3 besar. Ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo. Ini survei elektabilitas yang dilakukan di beberapa lembaga survei. Jadi Ganjar ini tidak bisa diabaikan. Tapi sekali lagi, saya tidak percaya ada perpecahan di tubuh PDIP. Karena saya tahu persis semua komponen di PDIP ini kelihatannya kok solid sekali ya, loyal kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini kalau menurut pengamatan saya sampai sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa ini bagus atau tidak untuk sebuah partai, tapi saya mengatakan secara realitas saat ini PDIP ini cukup solid. Kalaupun Mas Bambang Wuryanto atau Mas Pacul ini membuat narasi yang agak sengak ataupun keras terhadap Ganjar Pranowo, saya menduga ini jangan-jangan branding strategi
untuk menaikkan Ganjar karena dia diposisikan di zolimi sehingga elektabilitasnya naik. Ini analisis saya. Bisa juga tidak salah, bisa juga benar adanya. Nah, sahabat Indonesia, dalam fenomena politik ini wajar-wajar saja. Apalagi ini menyangkut masalah Presiden Republik Indonesia yang akan memimpin sekitar 270 juta orang. Ini sesuatu yang tidak mudah. Dan menurut saya selalu ada campur tangan Tuhan dalam penentuan seorang presiden. Tahun 2008, 2009, sampai 2014, kita tidak pernah menduga seorang tukang kayu yang hanya wali kota di Solo, seorang Jokowi tiba-tiba bisa meroket tajam menjadi seorang yang didukung banyak orang, ikon daripada orang Indonesia. Dan yang dilawan Jokowi ini bukan main-main waktu itu. Dia melawan seorang Prabowo Subianto, ketua umum partai Gerindra, yang cukup besar dengan dukungan finansial yang cukup besar pula. Ternyata David melawan Goliat ini terjadi dan Davidnya menang, artinya Pak Jokowi menang. Nah, ini agak berbeda konstelasinya pada Pilpres tahun 2019 karena Pak Jokowi sudah incumbent, sudah kuat sehingga dukungannya lebih solid kepada Pak Jokowi. Saya menceritakan adalah awal pada saat Pak Jokowi dicalonkan. Sahabat Indonesia, kembali pada Ganjar Pranowo dan strategi branding dari PDIP ini. Saya melihat ini kalau ini terjadi gitu ya, kalau ini terjadi ini merupakan strategi yang jitu ya, karena harus ada inovasi-inovasi untuk membranding seseorang agar bisa diterima publik. Harus jujur, harus kita akui bahwa kemunceran seorang Ganjar Pranowo sekarang belum setara dengan kemunceran seorang Joko Widodo pada waktu itu. Tapi di antara kepala daerah yang lain harus diakui Ganjar menempatkan tempat yang khusus di hati masyarakat Indonesia. Ini menjadi PR, menjadi bahan perenungan buat kita semuanya. Apakah strategi seperti ini tepat atau tidak? Tapi bagi saya adalah rakyat kita sudah cerdas, bisa memilih dan memilah siapa calon pemimpinnya yang terbaik. Ini menyangkut banyak hal. Dan saya selalu mengatakan yang terbaik buat Indonesia ini kalau presiden berikutnya setelah Presiden Jokowi adalah orang-orang yang mempunyai komitmen mau melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Jokowi. Ini akan memakmurkan rakyat Indonesia. Kalau presidennya bukan dari kelompoknya Pak Jokowi atau bukan dari kelompok nasionalis, wassalam. Ya, kita akan setback, mundur ke belakang. Kita akan melihat beberapa proyek Pak Jokowi yang belum selesai, kemungkinan tidak akan diteruskan. Mereka mempunyai roadmap yang baru dan ini jujur saja sangat merugikan rakyat Indonesia. Yang lebih baik untuk bangsa Indonesia sekarang ini adalah seorang pemimpin yang mempunyai jiwa yang legowo, lembar hati, besar hati untuk melanjutkan kepemimpinan pemimpin terdahulu. Ini yang baik. Baik buat bangsa, baik juga buat negara. Ini yang saya inginkan. Baiklah sahabat Indonesia, ini analisis saya tentang drama yang terjadi di PDIP saat ini. Saya menduga keras ini adalah branding strategi yang cukup jitu untuk menaikkan popularitas dari seorang Ganjar. Bisa juga elit-elit PDIP yang dimotori oleh Ibu Megawati Soekarno Putri atau mungkin juga Mas Bambang Pacul atau tokoh-tokoh yang lain ini juga sedang tes air gitu ya, tes the water atau mungkin tes gelombang. Apakah dukungan terhadap Ganjar ini benar-benar murni dari rakyat Indonesia atau bagaimana? Nah, sahabat Indonesia, sekali lagi saya katakan, menjadi seorang pemimpin atau presiden itu memang harus mendapatkan dukungan mutlak dari masyarakat Indonesia. Partai sejatinya hanyalah alat
sebagai memberikan lisensi atau tiket untuk mencalonkan diri. Karena ini adalah keniscayaan dari perintah undang-undang atau konstitusi bahwa pencalonan seorang presiden harus melalui partai politik dengan beberapa syarat tertentu. Agak berbeda dengan wali kota, bupati, atau gubernur yang bisa mencalonkan diri dari independen, tidak berpartai. Ini bisa terjadi. Tapi khusus untuk presiden ini tidak bisa. Harus melalui mekanisme partai. Baik sahabat Indonesia, ini namanya teori otak-atik Gatuk ala Rudi Eskambil. Saya melihat bahwa PDIP suka atau tidak suka, ini adalah soko guru bagi perpolitikan Indonesia saat ini. PDIP adalah the ruling party, partai pemenang pemilu. Jadi apapun yang terjadi di PDIP ini akan berpengaruh, mempunyai efek yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berharap tidak ada perpecahan. Saya berharap ini adalah branding strategi dari seorang Bambang Pacul dan tim dari PDIP sehingga kita tidak melihat adanya perpecahan. Karena bagi saya Ganjar Pranowo juga seorang nasionalis, mempunyai rekam jejak yang lumayan meskipun belum A+ ya, tapi lumayan bagus gitu ya. Layak atau tidak menjadi calon presiden? Cukup layak. Tapi apapun terjadi, ini harus melalui mekanisme partai. Mekanisme partai akan mengikuti suara rakyat, suara elektabilitas dari masyarakat kalau calon tersebut mempunyai dukungan yang tidak terbendung seperti zaman Pak Jokowi dulu. Sehingga partai suka atau tidak suka pasti mengikuti. Ini calon yang hebat dengan rakyat. Jadi partai tidak mau konyol untuk kekeh mencalonkan orangnya sendiri atau pilihannya sendiri. Partai apapun terjadi berbasis untuk rakyat. Jadi saya percaya partai tidak akan berani memusuhi rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini ada giumnya seperti itu. Jadi sahabat Indonesia, kita masih menunggu jalan cerita selanjutnya, episode selanjutnya dalam drama PDIP ini seperti apa. Kalau saya menganalisis, ini hanyalah semacam strategi atau taktik untuk membranding seseorang. Dan apapun terjadi, semua partai harus mempunyai sikap, harus mempunyai calon yang mumpuni untuk menghadapi Pilpres tahun 2024 nanti. Baiklah sahabat Indonesia, demikian analisis saya pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi semacam memperkaya kita, memperkaya diskusi di antara kita bahwa dalam perpolitikan selalu ada dinamika, selalu ada inovasi-inovasi dan terkadang ada kejutan-kejutan yang kita tidak menduganya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen setiap postingan kanal Anak Bangsa. Bersama kanal ini kita bersama-sama menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia dan salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskambil.